Ya pemirsa, nanti kami akan mengajak Anda untuk kembali dialog bersama Kapten Ali Nadi selaku Presiden Federasi Pilot Indonesia. Namun sekarang kami akan menghadirkan gambar ini situasi terkini di JICT tepatnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, saat ini turbin mesin pesawat ini dinyatakan ditemukan dan ini adalah potongan mesin pesawat yang ditemukan oleh pihak KRI. Nampaknya akan dilangsungkan konferensi pers. Kita akan dengar-dengar bersama konferensi pers tersebut. Kembali kita akan mendapatkan serpihan atau barang yang kita cari dari KRI Cucut. Untuk itu dari Komandan KRI Cucut silakan dijelaskan apa yang mau diserahkan atau temuan apa yang ingin diserahkan kepada kami. Silakan. Terima kasih Murjin. Selamat malam rekan media sekalian. Perkenalkan nama saya Mayor Laut Pelaut Ori Ron Sumbre. Saya sebagai Komandan KRI Cucut akan menjelaskan sebelumnya bahwa telah ditemukan potongan mesin atau turbin dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 oleh tim penyelam TNI AL yang sebelumnya telah dilaksanakan pencarian menggunakan sonar 3 dimensi menggunakan KRI Rigel 933. Kurang lebih pada pukul 16.00 puing tersebut dapat dievakuasi oleh KRI Rigel dan diserahkan kepada KRI Cucut. Untuk selanjutnya malam ini kami berhasil membawa puing tersebut ke posko utama pencarian di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Basarnas untuk dilaksanakan tindakan lebih lanjut. Demikian Bujin, terima kasih. Baik, terima kasih Komandan atas prestasi kemudian jerih payah yang telah dilakukan sehingga berhasil mengangkat serpihan yang ini sangat membantu di dalam melaksanakan penyidikan. Sekali lagi apresiasi kami terhadap tim yang telah berhasil untuk menemukan ini. Selanjutnya kami akan serahkan kepada DVI dan KNKT untuk melakukan proses lebih lanjut. Untuk itu kami serahkan kepada KNKT dan DVI. Dipersilakan. Ya pemirsa, ini adalah gambar terkini secara langsung dari dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini Dokpol dan juga tim DVI sudah melakukan pengecekan terhadap turbin mesin yang merupakan potongan mesin dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Potongan mesin pesawat jenis Boeing 737-500 tersebut diangkut melalui KRI Rigel yang menggunakan pencarian lewat sonar yang kemudian diserahkan kepada KRI Cucut. Ini adalah bentuk potongan pesawat yang merupakan mesin dari pesawat yang merupakan bagian dari Sriwijaya Air SJ182. Usai dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh tim, nanti kemudian mesin pesawat tersebut akan diberikan oleh KNKT dan juga Basarnas untuk dilakukan tindak lanjut. Meskipun pada malam hari pencarian dan juga penyelamatan ini masih terus dilakukan, namun karena jarak pandang ini sudah tidak terlihat, maka pencarian menggunakan kapal KRI
khususnya kapal KRI yang memiliki fasilitas sonar. Dan pencarian tersebut akhirnya berbuah hasil ditemukannya potongan mesin tersebut. Bisa Anda lihat saat ini, tim KNKT dan juga DVI ini sedang memeriksa mesin pesawat yang telah ditemukan oleh kapal KRI Rigel yang kemudian diserahkan kepada KRI Cucut. Pada hari ini tidak hanya mesin pesawat, namun ada beberapa kepingan dari pesawat tersebut yang sudah dilakukan sejak malam kemarin, dan juga ada beberapa kepingan yang ditemukan pada siang tadi. Jika kami bisa mereview kembali, pada pukul 13.20 juga ditemukan kepingan pintu, dan juga tim juga pada 14.40 tim juga menemukan salah satu bagian dari mesin pesawat. Lokasi penemuan ini masih di sekitar Kepulauan Seribu. Pada malam hari ini dengan menggunakan pencarian sonar, ini mesin pesawat ini telah ditemukan. Dengan ditemukannya beberapa potongan mesin ini, tentunya kita berharap akan terbuka lebar dan ada pencerahan titik di mana saja yang akan nanti dilakukan oleh tim pencarian untuk menemukan serpihan-serpihan mesin lainnya, dan juga pencarian ini dapat berlangsung secara lancar dan tidak ada kendala lainnya. Tim gabungan juga akan terus melakukan pencarian meski saat ini sudah malam hari, masih terus dilakukan upaya seoptimal mungkin dari tim gabungan. Yang menyerahkan pecahan dari bagian rangka mesin pesawat Sriwijaya RSJ 182 ini adalah KRI Cucut. KRI Cucut langsung memberikan bagian mesin tersebut kepada tim yang berada di pelabuhan ataupun dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat ini, bagian ataupun mesin dari pesawat tersebut masih dilangsungkan pemeriksaan oleh tim KNKT dan juga tim dari DVI. Beberapa hal yang tentunya dilakukan oleh tim KNKT dan juga tim DVI ini adalah memeriksa apakah benar dan juga mengkonfirmasi bahwa mesin yang diangkut tersebut merupakan bagian mesin pesawat dari Sriwijaya RSJ 182. Setelah pemeriksaan tersebut dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, langsung akan diserahkan kepada tim Basarnas. Potongan mesin ataupun turbin mesin pesawat Sriwijaya Air tersebut diserahkan oleh KRI Cucut.
Kami akan mencoba untuk melanjutkan dialog bersama Kapten Ali Nadi, Presiden Federasi Pilot Indonesia. Pak Ali. Silakan, Mbak Windy. Pak Ali, ini kami mendapatkan gambar saat ini adalah peristiwa terkini di pelabuhan ataupun dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini ada bagian mesin pesawat yang diangkut oleh KRI Cucut. Ini bisa dilihat bahwa kondisinya ini bisa dikatakan sudah seperti hancur dan juga terbelah-belah. Ini jika kita bisa menarik benang merah ataupun garis besarnya, sebuah pesawat jika mengalami kecelakaan seperti itu, biasanya itu apakah penyebabnya? Garis besarnya ini biasanya kecelakaan pesawat seperti itu terjadi karena apa? Saya nggak tahu jelas apakah dia meledak di atas ataukah juga dia itu kelihatannya, dan makanya kita lihat dari KNKT, jadi bisa aja kena impact. Karena kalau kena impact dari kita punya ketinggian, walaupun kena ke air itu sangat besar sekali. Makanya pesawat itu seperti terbelah-belah, terpecah-pecah. Karena impact itu besar sekali dari dia ketinggian dan kecepatan daripada pesawat itu. Jadi kelihatannya, ya coba dilihat nanti dari KNKT kan ada flight data recorder, itu kan kelihatan. Jadi dia punya naik turunnya atau engine speednya berapa, itu bisa ketahuan dari situ. Berarti apakah dia tuh meledak ataukah memang dia kena impact daripada air. Jadi terpecah-pecah itu, pesawatnya pun terpecah. Jadi seperti yang kita ingatkan pada waktu itu ada pesawat lain kan yang terpecah macam itu juga kan, waktu dia masuk ke dasar laut. Itu kelihatannya gitu. Tapi kita tunggu dari KNKT itu, nanti mudah-mudahan dikeluarkan sebenarnya gitu, bahwa kejadian ini apa, supaya pembelajaran kepada semua pilot, kepada yang lain, supaya tidak terjadi lagi macam kayak gitu. Jadi harus fair lah, harus dikatakan sebenarnya gitu. Jadi kita bisa menjaga itu semuanya. Mudah-mudahan itu bisa terkuak, jadi bisa pembelajaran buat kita lagi, dan kita belum bisa menyalahkan siapa, salah apa, kenapa. Jadi pilot pasti berusaha, tapi dalam keadaan yang dibilang waktu tadi juga oleh Sekjen dan Pak Dewan Penasehat daripada Federasi, bahwa kita harus fly the aircraft. Jadi apabila terjadi sesuatu secara otomatis kita harus menerbangkan pesawat itu untuk safe. Tetapi kelihatannya setelah dia terbang di salah satu ketinggian dan dia tidak bisa naik, pada waktu pertamanya dia naiknya terlalu tinggi, setelah itu dia turun juga, speednya juga pasti akan tinggi, seperti kayak downdraft, setelah updraft dia turun downdraft. Itu pernah terjadi juga oleh Singapore Airlines, tapi dia dalam keadaan terbang tinggi sekali waktu dia di Amerika. Dan itu dia turun sampai 20.000 feet kalau nggak salah itu. Nah itu dia masih punya waktu untuk menghandle pada ketinggian itu, karena dia masih terbangnya tinggi sekali. Kalau ini kan sudah merendah ya, udah 10.000 lebih. Jadi kita melihat bisa terjadi, ini bisa macam-macam. Bisa terjadi weather, bisa jadi pesawat juga ada masalah, atau bisa juga ada ledakan atau sesuatu. Makanya kita hanya menganalisa, tidak melewati daripada KNKT. Nanti KNKT yang akan menjelaskan bahwa di dalam VCR, cockpit voice recorder, dan juga flight data recorder, itu akan terlihat diagram-diagramnya dan suasana yang ada di cockpit, pembicaraan itu. Makanya pada kejadian kayak gitu dia juga sudah nggak sempat untuk memang menurut aturan ada, kalau emergency kita harus transponder atau apa. Pada waktu itu dia tidak mungkin fly the aircraft first. Setelah itu bisa dia menjalankan yang lain-lainnya itu. Makanya itulah aiming dari seorang penerbang itu, dia pasti harus menjalankan tugas itu. Setelah pesawatnya sudah bisa terhandle, dia bisa calling, memberikan informasi. Dan yang saya dengar juga bahwa pada lost position ada juga dari maskapai lain yang merelay, mengkontak, tapi tidak dapat karena memang mungkin dia sudah
sudah jatuh ke bawah, kelihatannya gitu. Jadi saya harapkan memang, saya juga sangat salut, Presiden juga turun tangan, Wakil Presiden turun tangan, dan ini sangat cepat juga, semua bersatu untuk mencari kecelakaan ini. Dan kalau memang ILT-nya tuh dia bermasalah, tapi karena ini udah ketemu, lebih bagus kalau ILT-nya pesawat nggak ketemu, ILT-nya juga nggak bunyi, kita nggak tahu ada posisi di mana. Itu agak mungkin makan waktu, tapi ini sungguh sangat cepat sekali. Makanya kita bantu ini semua, nanti setelah itu baru kita bicarakan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Juga jangan alergi, jadi kita memberikan masukan supaya buat yang terbaik. Jangan sampai terjadi lagi, karena kita udah beberapa kali terjadi. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan terjadi lagi. Tapi saya salut dengan Presiden dan Wakil Presiden sudah mengucapkan turut belasungkawa juga, dan juga prihatin dengan kejadian ini. Saya sangat senang sekali dan semua bekerja pada posisinya masing-masing. Kita di sini hanya melihat, mudah-mudahan bisa memberikan masukan atau memberikan sesuatu yang terbaik. Makanya saya dari Federasi Pilot Indonesia sangat mendukung dan mau memberikan masukan apa yang diperlukan itu. Ya, tentunya kita harapkan tidak terjadi lagi peristiwa seperti Mudah-mudahan. ini. Adalah tragedi yang sangat memukul untuk Indonesia semua. Tapi jika kita ingin memperdalam ini, kami memiliki beberapa data, Pak Ali. Kini berdasarkan data yang kami terima ada beberapa. Jika kami membahas ini dari data pesawat Sriwijaya Air, ini dari data pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan kode penerbangan SJ182 hilang kontak pada Sabtu kemarin. Dan juga dalam konferensi persnya secara virtual di Bandara Soekarno-Hatta, ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, jika izinkan saya untuk mengutip, ini pernah mengatakan kemarin pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, Kapten pesawat sempat meminta naik ke ketinggian 29.000 kaki atau ketinggian jelajah, dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Ini data yang kami miliki, Pak. Jika menelaah dari data tersebut yang diungkapkan dalam konferensi pers melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini seperti apa, Pak? Analisa Bapak? Kalau menurut saya memang pada waktu clearance dari bawah kita sudah diberikan. Kita clear SID-nya ada namanya, dan juga clear ke flight level yang tadi dibilang 29.000 atau flight level 290. Ya kan? Nah itu, tapi sebelum kita menuju ke situ, kita juga ada restriction. Jadi ada poin-poin yang kita bisa naiknya cuma ke level berapa. Dan itu harus dilalui, baru sampai nanti dia bisa clear ke sana, setelah itu akan diberikan lagi ke level yang dia inginkan. Nah itu, dia sudah dapat clearance, yang kalau nggak salah, dia clear ke 11.000, setelah itu dia clear lagi ke 13.000, tapi belum sampai 11.000, dia sudah turun, karena mungkin ada satu kejadian atau juga weather-nya itu kan, memang pada waktu itu weather-nya, kalau kita bilang seperti tembok, makanya di situ dibilang ada ITCZ, itu weather yang berputar dan itu cumulonimbus yang dari utara dan selatan yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang pada waktu dia take off cepat sekali sampai berapa ribu foot per menit, setelah itu pada poin 10.700 atau 10.800 atau sebelum sampai 11.000 dia sudah turun lagi, kena kemungkinan besar downdraft, kemungkinan juga itu ya ada yang lain-lain yang problem, mungkin kontrol atau mungkin ada yang meledak, kita belum tahu. Jadi KNKT nanti yang akan bisa, karena dia punya kuncinya di situ. Ada VCR, ada flight data recorder. Moga-moga sudah punya alatnya di sini. Kalau enggak kan akan dilempar keluar. Jadi nanti dibaca, itu kan bisa dibaca. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi bisa ketahuan. Voice recorder, pembicara antara dua pilot itu dengan ATC juga ada pembicaraan. Jadi bisa kelihatan. Kalau ILT memang
saya mengharapkan memang kalau setiap pesawat itu Papa Kilo, dia harus mencuning. Papa Kilo itu berarti udah Indonesia punya, mencuning kepada Basarnas. Jadi seperti kalau ada terjadi kejadian sesuatu, dia bisa tahu di mana posisi itu akan keluar signalnya. Yang disebut tadi sama Pak Agus, ada LUT disebut. Nah, itu jadi dari mana? Dari pesawat itu bisa berkonek. Nah, itu harus gradually jadi harus dicek. Mungkin ada aturannya, entah sebulan sekali, jadi semua pesawat mau besar mau kecil harus ada ILT, dan ILT-nya itu harus di connecting ke Basarnas. Itu cuma 5 second kok. Di kontak dari pesawat ke Basarnas, bunyi apa enggak sudah kelar. Nanti setelah itu apabila terjadi apa-apa langsung Basarnas dapat melalui satelitnya. Ya itulah, jadi cepat. Nah, kebetulan ini sangat cepat karena ada nelayan yang melihat, akhirnya bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan ini saya salut, selamat kepada semua jajaran yang memang sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Dan harapan saya juga bisa yang lain membantu juga. Nanti setelah itu baru kita diskuskan kenapanya itu. Setelah dari KNKT bisa memberikan sesuatu yang benar. Ya. Itu aja dari saya. Ya, kita betul. mau membantu dari federasi dalam hal apapun, keprofesionalismenya itu. Silakan. Jangan alergi. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Pak Ali, kita juga apresiasi sebesar-besarnya kepada tim gabungan sampai dengan malam ini masih terus melakukan pencarian, dan juga kita sama-sama menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak KNKT. Kita berharap ada titik terangnya. Kapten Ali Nadi, terima kasih selaku Presiden Federasi Pilot Indonesia atas waktunya bersama kami. Informasinya juga sangat berguna bagi kami. Selamat malam Pak. Selamat malam, boleh saya sambung sedikit? Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan kepada teman-teman saya, para penerbang, semua bisa safe, apalagi dalam keadaan COVID ini. Saya juga sangat sedih karena ada beberapa juga yang sudah ada melewati kita atau juga yang kena. Semoga menjaga diri baik-baik, dan juga mudah-mudahan dari maskapai juga bisa memperhatikan daripada penerbang-penerbang ini, keprofesionalisme merekanya ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Windy. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ali, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.